Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya mau sharing beberapa tanaman gantung yang biasa ditanam dan sangat mudah penanamannya, perawatannya yang cocok untuk pemula. Oke, langsung saja kita simak videonya. Tanaman apa saja yang sangat mudah kita tanam dan mudah cepat rimbun ya. Langsung saja kita simak videonya, tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya, biar channel saya bisa lebih berkembang dan bisa memberikan terus informasi tentang seputar tanaman hias. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Tanaman yang saya rekomendasikan ini adalah tanaman yang mudah untuk penanamannya, kemudian perawatannya tidak memerlukan perawatan khusus, cukup disiram saja tanpa pemupukan dia sudah rimbun. Ini adalah salah satu tanaman yang sangat mudah, yaitu tanaman bunga gantung Sabrina. Ada yang menyebutnya ini bunga Zebrina. Bunga ini ada yang hijau, kemudian ada yang ungu, kemudian ada yang variegata. Tapi kalau yang variegata, kalau ditanam di tempat saya itu pasti berubah warna. Nggak tahu ya, mungkin memang nggak permanen variegatanya. Yang kedua yaitu tanaman yang sangat mudah, yaitu bunga Creeping Charlie, tulisannya gitu ya. Maaf, saya orang Jawa jadi susah untuk ngomongnya bahasa Inggris. Ada orang yang menyebutnya ini adalah mint KW karena daunnya mirip sekali dengan daun mint, tapi bukan. Tanaman ini tumbuh di semak-semak, di daerah tritis-tritisnya, apa itu namanya ya, lereng-lereng gunung, pinggir-pinggir jalan gitu ya. Itu banyak katanya di sana. Tapi kalau di tempat saya ini tergolong tanaman hias dan juga cukup mahal kalau sudah rimbun. Tapi kalau masih biasa belum rimbun, harganya sekitar 15.000 sampai 20.000. Penanaman juga sangat mudah, cukup kita potong-potong kemudian kita tanam. Ini minta di tempat yang teduh ya teman-teman. Kalau di tempat yang panas nanti cenderung gosong-gosong. Yang ketiga bunga Paeonia ripen. Nah, seperti ini ya tanamannya. Tanaman ini mudah sekali rimbun ketika kita meletakkannya di tempat teduh. Kalau ditempatkan di tempat yang full sinar matahari, warnanya menjadi coklat. Coklatnya itu lebih banyak ya, dominan coklatnya daripada hijaunya. Yang keempat, tanaman gantung yang mudah yaitu tergolong dari tanaman sirih-sirian, entah itu sirih gading, entah itu sirih Brazil ataupun sirih apa ya namanya, sirih enjoy, sirih macam-macam ya, sirihnya ada sirih lemon. Yang jelas yang gantung-gantung tergolong dengan tanaman sirih-sirian ya. Ini cara tanamnya cukup mudah, cukup dipotong-potong kemudian kita tanam. Kalau mau cepat rimbun ya nanti kalau cepat rimbun nanti dipotong-potong, dibawa banyak gitu ya. Nanamnya satu pot, jangan hanya satu tangkai saja tapi beberapa tangkai. Ini juga cocok diletakkan di tempat teduh. Biasanya ditaruh di dalam rumah itu juga bagus. Wenlandi ini juga tergolong dari tanaman sirih ya. Kalau tanaman gantung ini juga tergolong tanaman sirih. Ini sangat mudah sekali, cukup kita tanam diletakkan di tempat teduh, nanti juga akan keluar silirnya seperti ini. Tapi kalau sering dipotong nanti dia akan rimbun, nggak akan keluar silirnya. Kalau mau digantung ya biarkan saja biar lebih panjang. Nah, seperti ini ya. Yang kelima yaitu tanaman pakis gantung. Tanaman ini mintanya di tempat adem ya. Nanti di tempat adem dia nanti akan cepat sekali rimbun. 6, ini ada tanaman midleaf. Ini juga sangat mudah sekali dan cepat rimbun tanpa perawatan khusus. Cukup kita tanam, diletakkan di tempat teduh, dia nanti akan rimbun. Asalkan kalau kita nanamnya itu merata ya, biar cepat rimbun. Kemudian ada lagi ini bunga
Teplen atau bunga terang bulan. Ada orang yang namanya terang bulan. Ini cukup mudah juga, cuma ini tidak mau siraman banyak karena batangnya cenderung berair. Jadi siramnya sesekali saja, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang ke-8 yaitu rumput cinta. Tanaman ini tergolong rumput ya. Ini juga biasanya tumbuh liar di pekarangan, tapi kalau di tempat saya ini sebagai tanaman hias sangat bagus sebagai tanaman gantung. Untuk tanaman yang ungu di skip saja ya teman-teman. Kalau menurut saya ini agak susah, soalnya kalau kita tanam biasanya batangnya akan kering. Kita tanam dengan stek batang. Tapi kalau memang mungkin teman-teman ada yang mahir juga boleh dimasukkan ke tanaman yang mudah untuk perawatannya. Tanaman gantung yang nomor 9 yang paling mudah yaitu air mata janda. Tanaman ini cenderung berair, mirip sekali dengan bunga gantung ribut, tapi daunnya sedikit memanjang, lonjong-lonjong gitu ya. Ada yang varigata juga, cuma varigatanya biasanya tidak permanen. Kalau teman-teman beli warna yang varigata, 1 bulan akan berubah warna. Yang ke-10 yaitu tanaman spider plant. Tanaman ini juga sangat mudah, asalkan ditempatkan di tempat teduh, kemudian medianya cukup, nanti dia juga akan cepat rimbun, cepat mengeluarkan silir-silir. Beda dengan lili Paris ya teman-teman, perbandingannya seperti ini perbedaannya. Kalau lili Paris itu garis tengahnya ada di pinggir, tapi kalau spider plant itu garis tengahnya ada di tengah. Yang ke-11 yaitu bunga gantung keribu. Tanaman ini malah sangat mudah sekali ya teman-teman, asalkan kita tanam tanpa misalkan sedikit saja dia sudah bisa rimbun seperti ini. Tanaman yang ini mintanya di tempat yang full sinar matahari untuk mendapatkan kerimbunan yang maksimal. Biasanya di tempat penjual bunga ada warna yang varigata, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang varigata putih. Tapi biasanya itu juga tidak permanen. Kalau teman-teman beli tanaman ini dengan warna yang unik, kemudian 1 bulan berubah, jangan kaget. Yang ke-11 yaitu tanaman green fall. Maaf, yang ke-12 ya, bukan 11. Green fall seperti ini juga sangat mudah, asalkan dia mintanya di tempat teduh, dia nanti cepat sekali rimbun. Daunnya kecil-kecil, cenderung memanjang seperti ini, tanpa kita belokkan dia sudah memanjang sendiri. Tidak perlu perawatan khusus, kalau mungkin teman-teman mau dipupuk kasih micin saja biar cepat rimbun. Yang ke-13 yaitu tanaman episia. Tanaman ini bisa digantung, bisa tidak digantung. Tanaman ini mintanya di tempat yang teduh ya. Asalkan medianya tercukupi, dia nanti juga akan cepat gembel seperti ini. Warna daunnya macam-macam, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang merah, tebal seperti bludru gitu ya. Bunganya juga macam-macam, sekarang ada warna yang kuning juga. Yang paling mahal bunga Episia Cleopatra itu harganya hampir 1 juta ya, itu masih kecil tuh, masih sultan harganya. Yang ke-14 ini ada tanaman lumut ayu. Tanaman ini mirip dengan lumut-lumut lokal yang biasa tumbuh di tembok-tembok itu ya, tapi ini lebih besar daunnya, lebih besar-besar, tidak lembut seperti itu. Tapi ini sangat mudah juga perawatannya, tinggal tanam di tempat yang teduh, dia nanti juga akan cepat sekali rimbun. Tanaman ini juga mudah ditemukan di tempat penjual bunga, harganya kisaran antara 10.000 sampai dengan 15.000, sudah ada potnya. Tidak perlu kita pupuk juga, asalkan medianya lembab, ditempatkan di tempat teduh, dia juga akan cepat rimbun seperti ini. Yang ke-15 krismil atau krokot daun. Tanaman ini bisa digantung juga bisa tidak. Tanaman ini juga cepat sekali rimbun tanpa perawatan khusus. Ada warna yang hijau, ada juga warna yang merah, ada juga yang varigata seperti ini. Harganya cukup murah, kalau polybekan itu 5.000 sampai 10.000. Kalau sudah ada potnya itu sedikit lebih mahal. Kalau warna yang hijau kecil-kecil biasanya nanti kalau ditempatkan yang full sinar matahari berubah menjadi merah cerah gitu ya.
Kalau tidak digantung, dia bisa juga ditanam sebagai pembatas taman. Cepat sekali rimbun teman-teman, tanpa perawatan khusus juga, cukup disiram nanti juga akan cepat rimbun seperti ini. Yang ke-16 yaitu bunga mata kucing. Ini bagus juga digantung, nanti kalau digantung bisa panjang-panjang tangkainya, tapi kalau tidak digantung ditempatkan di tempat yang full sinar matahari, kemudian sering dipangkas, dia akan berbentuk rimbun, kemudian banyak mengeluarkan bunga. Ada yang variegata, ada yang daunnya hijau juga, bunganya lebih cantik seperti ini. Nomor 17 yaitu Crocot Moss Rose dan Portulaca atau bunga pukul 9. Tanaman ini biasanya ditempatkan di tempat yang full sinar matahari. Meskipun demikian, dia juga bagus untuk digantung ya teman-teman. Digantung, kemudian bunganya banyak, itu juga akan terlihat bagus. Dan yang terakhir yaitu bunga Dischidia. Tanaman ini juga sangat mudah sekali rimbun, asalkan nanamnya satu pot itu beberapa tangkai dia cepat rimbun. Mintanya di tempat teduh, kalau di tempat panas biasanya daunnya menjadi kuning-kuning. Ada yang variegata juga, tapi saya tidak punya, soalnya kalau yang variegata lebih susah. Tapi kalau yang hijau ini cepat sekali rimbun dan mudah penanaman. Nah, itu tadi beberapa tanaman hias gantung yang saya rekomendasikan sebagai tanaman hias yang sangat mudah penanamannya, yang cocok untuk pemula yang baru-baru ini mulai menggeluti tanaman hias. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.